Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwiki Putra Aryanto dari kelas 7E NIM 19070101211. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam praktikum analisis jabatan yang telah saya lakukan. Pada tahapan pertama yaitu meliputi merencanakan penyelenggaraan analisis jabatan. Setelah melihat struktur, saya menentukan untuk menganalisis jabatan kasir, dan saya melihat kasir itu memiliki hubungan kerja dengan bagian keuangan atau atasan dari kasir itu adalah bagian keuangan atau kepala keuangan, seperti itu. Berkoordinasi mengenai ketersediaan, dan jadilah kita menentukan hari-hari apa yang tersedia di posisi jabatan tersebut. Kemudian pada tahap kedua yaitu pengumpulan data. Di pengumpulan data ini saya menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Di bagian observasi, yang saya dapatkan yaitu kasir melayani pembelian obat pelanggan. Kasir menerima resep obat dan meracik obat sesuai dengan resep obat yang diberikan dokter kepada pasien. Kemudian terjadi transaksi. Kasir mencatat semua transaksi yang dilakukan kepada setiap pasien atau pelanggan. Kemudian kasir melayani pelanggan atau pasien dengan nada suara yang ramah dan intonasi yang jelas, apalagi kita mendapati pelanggan yang sudah lanjut usia. Kemudian kasir bekerja secara cekatan, dapat dilihat ketika mendapat resep obat. Kasir langsung memproses atau membantu meracikan obat berdasarkan resep yang dari dokter. Dan di klinik UMP ini, di bagian kasir memiliki 2 jam shift, yaitu shift pagi hingga siang dan shift siang hingga malam. Kasir merekap uang pendapatan harian untuk menghitung omset harian. Dan yang terakhir itu yang hasil dari observasi itu, kasir dapat berkomunikasi dengan baik dengan karyawan lainnya. Kemudian wawancara yang saya lakukan yaitu seperti mendapatkan hasil sebagai berikut. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai panduan wawancara yang saya buat atau yang saya susun terlebih dahulu. Ini seharusnya berada di bagian persiapan. Saya membuat panduan wawancara itu menjadi 2, yaitu untuk pada jabatan yang dianalisis atau untuk kasir, yang satunya untuk atasannya yaitu bagian keuangan. Seperti apa? Mungkin seperti ini pertanyaannya. Mungkin yang jabatan yang saya analisis terlebih dahulu. Yang pertama itu sebagai kasir, apakah bisa untuk menjelaskan tugas-tugasnya? Itu yang jawabannya itu menghitung nominal pembayaran per pasien, menghitung omset per hari, sama untuk setoran per minggu, sama rekapan per bulan, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua itu wewenangnya itu mengelola keuangan. Kemudian bagaimana kinerjanya? Kinerja baik dan fisik, mungkin keterbatasan dalam hal fisik. Kemudian bagaimana melayani pelanggan, bagaimana cara seorang kasir dalam hal melayani pelanggan.
bisa dengan cara murah senyum, menyampaikan nominal pembayaran dengan jelas, nadanya harus lemah lembut, terus matanya senyum meskipun pakai masker, seperti itu. Kemudian sebagai kasir, apakah kendala yang terjadi itu apa saja? Kendalanya mungkin ketika tidak ada uang kecil, karena kasir akan kesulitan untuk mencari uang untuk kembalian, sehingga perlu untuk menukar ke bagian apotek, seperti itu. Kemudian gimana cara meningkatkan kinerjanya? Kasir menjawab, mungkin menjaga mood, terus dan tidak memikirkan hal-hal yang ada di luar pekerjaannya. Dan ketika ditanyai mengenai apakah mendapatkan pelatihan, si kasir tidak mendapatkan pelatihan karena si kasir langsung praktek langsung, karena sebelumnya kasir juga sudah mendapatkan sudah mempunyai basic seorang kasir. Terus sebagai kasir, apakah membutuhkan training kembali? Jawabannya itu tidak. Kasir merasa tidak, karena kasir sudah merasa memiliki kemampuan semua tugasnya, job desk-nya, seperti itu. Kemudian hubungan kerja dengan unit mana saja itu sudah kasir menjawab dengan kepala keuangan dan kepala apoteker untuk menentukan harga obatnya. Kemudian hasil dari wawancara saya dengan kepala keuangan yaitu tugas-tugas kasir, yaitu jawabannya itu intinya mencatat semua transaksi, pertama pada pendapatan dan ada beberapa pengeluaran. Tugas kasir hanya menerima mencatat semua pendapatan dari hasil penjualan barang dagangan. Di situ ada obat, registrasinya, ada jasa dokter dan lain sebagainya. Kemudian sebagai bagian keuangan, apa saja yang diketahui dari wewenang kasir? Dan bagian keuangan menjawab, kasir hanya mencatat semua pendapatan yang diterima di klinik, baik pasien umum, BPJS, JKM, dan transaksi lainnya. Kemudian kinerjanya bagus dan sesuai SOP. Kelemahan dari tugas kasir, kelemahannya itu kalau kasir itu tidak menghandle keuangan saja, tapi juga membantu memberikan pelayanan kepada pasien. Sebagai contoh ya, juga memberikan obat dibantu dengan tenaga lain. Lemahnya di situ, jadi tidak fokus ke tugas sebagai kasir saja, tapi tetap di situ kan ada rekapan dari transaksi di situ. Kemudian kendala kasir, bagian keuangan menjawab, kendalanya ya kalau komputer error, terus terkadang jika listrik mati, walau sudah ada solusinya, ada genset, tetapi namanya komputer kadang ada saja masalah, karena kalau misal pasiennya banyak sekali itu kan jadi harus benar-benar fokus menghitung uang walau sambil menyiapkan obat. Bagaimana meningkatkan kinerja kasir itu kita harus tahu kelemahannya apa saja. Misal ada di komputer yang error, otomatis kita membenahi semua yang jangan sampai membuat komputer sampai error, seperti itu. Sebagai atasan kasir, apakah perlu untuk dilakukan training? Dan bagian keuangan menjawab, training itu internal saja, artinya antara karyawan yang satu dengan yang lain dia langsung praktek, karena kapasitas sumber daya manusia yang kurang, jadi waktu yang tidak memungkinkan untuk dia harus training jangka waktu hari, bulan, minggu, seperti itu waktu yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Trainingnya itu ya langsung terjun di lapangan dan langsung kerja dan dibantu dengan teman-teman yang sudah mengetahui. Terus apakah membutuhkan training kembali? Bagian keuangan menjawab, lebih baik seperti itu, tetapi kembali lagi karena waktu dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas,
jadi tidak bisa dilakukan untuk melakukan training. Dan hubungan dengan unit mana saja, yaitu kasir hubungannya dengan semuanya, terutama dengan bidang keuangan, karena nanti kasir akan melaporkan hasil daripada transaksi keuangan minggu itu kepada keuangan. Itu. Berikut rancangan kuesioner yang saya buat. Yang pertama itu ada tugas pekerjaan yang berisi mengenai aktivitas harian, tugas berkala, tugas yang tidak berkala, sudah berapa lama mengerjakan tugas, apakah melakukan tugas yang tidak perlu, kemudian apakah seharusnya melakukan tugas yang tidak tercantum dalam pemeriksaan, seperti itu. Kemudian ada yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga ada pengalaman kerja, dan keempat ada keahlian, dan yang terakhir ada perlengkapan. Berdasarkan hasil isian kuesioner itu dihasilkan aktivitas harian itu menghitung pendapatan harian per shift, tugas berkala itu mereka pendapatan bulanan dan menyiapkan uang untuk transaksi, berapa lama mengerjakan tugas itu kurang lebih sudah menjalani 4 tahun pekerjaan, dan pendidikan itu untuk mendapatkan pendidikan yang diperlukan untuk mengisi jabatan kasir itu SMA atau SMK sederajat, dan pengalaman kerja itu kurang lebih 1 bulan hingga 6 bulan. Keahlian yang perlu dimiliki untuk mengisi jabatan kasir itu teliti, jujur, cekatan, disiplin, rapi, keterampilan menggunakan komputer seperti Microsoft Excel, dan perlengkapan yang digunakan dalam hal menunjang pekerjaan itu ada komputer, kalkulator, dan alat tulis kantor, seperti itu. Itu adalah hasil dari tahapan kedua, yaitu pengumpulan data yang saya lakukan dengan metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah klarifikasi data. Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan pengisian kuesioner yang telah saya lakukan, maka didapatkan informasi bahwa kasir ini memiliki tugas untuk menerima, membayar, menghitung, membukukan, dan menyetor transaksi keuangan klinik baik dalam harian, mingguan, dan bulanan. Kasir berhubungan kerja dengan unit bagian keuangan dan apoteker. Pendidikan yang diperlukan untuk jabatan kasir adalah SMA sederajat. Pengalaman minimal 1 hingga 6 bulan kerja, serta memiliki kemampuan dasar sebagai kasir. Kemudian pelatihan di klinik UMP itu dilakukan dengan terjun langsung di lapangan, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan waktu. Kemudian selain bertugas terkait transaksi keuangan, kasir bertugas juga untuk meracik obat sesuai dengan resep dokter. Kasir melayani pembelian obat, dan keahlian yang perlu dimiliki sebagai seorang kasir itu ada teliti, jujur, cekatan, disiplin, rapi, keterampilan menggunakan komputer, khususnya Microsoft Excel atau Microsoft Office itu. Kemudian perlengkapan sebagai seorang kasir itu ada komputer, kalkulator, dan alat tulis kantor. Kemudian saya lanjut ke tahap keempat, yaitu mengenai deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama itu ada deskripsi pekerjaan sebagai kasir, yaitu menerima, membayar, menghitung, membukukan, dan menyetor transaksi keuangan klinik berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas kasir terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, kasir bertanggung jawab pada atasan, yaitu kepala keuangan, menyiapkan uang untuk transaksi setiap harinya, menyiapkan obat untuk pasien berdasarkan resep dokter, koordinasi dengan apoteker untuk koordinasi mengenai harga obat. Berikut tadi yang saya jelaskan itu deskripsi, yang kemudian
Spesifikasi pekerjaannya yaitu pendidikan, dibutuhkan pendidikan setingkat SMA, kemudian tingkat dalam hal mengisi jabatan di posisi kasir ini yang diperlukan itu SMA atau SMK sederajat. Kemudian pengalaman kerja itu 1 bulan hingga 6 bulan pengalaman kerja sebagai kasir tentunya. Kemudian keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan itu teliti, jujur, cekatan, disiplin, rapi, dan keterampilan menggunakan komputer seperti Microsoft Office atau Microsoft Excel. Kemudian perlengkapan dalam menunjang pekerjaan itu ada komputer, kalkulator, dan alat tulis.